Setelah 6 bulan menjalani operasi transplantasi bahu dan kedua lengan, pria Islandia ini pulih dengan baik, dilaporkan oleh The Guardian. Felix Gretarsson, 48 tahun, menjalani transplantasi lengan dan bahu ganda dalam sebuah operasi selama 14 jam pada bulan Januari 2021 di Rumah Sakit Edouard Herriot, Lyon, Prancis. Dan berkat ratusan jam rehabilitasi yang ia jalani, ia akhirnya bisa menggerakkan tangannya setelah 6 bulan pasca operasi. Mantan teknisi listrik itu menjalani transplantasi lengan pada peringatan 23 tahun kecelakaannya. Diketahui dari Positive News, Felix tersengat listrik karena menyentuh kabel yang salah ketika mencoba memperbaiki kabel listrik dan mengakibatkan kedua lengannya terbakar pada Januari 1998. Ia juga jatuh dari ketinggian hampir 10 meter dan membuat tulang punggung serta lehernya patah. Felix kemudian menjalani 54 operasi saat dalam keadaan koma selama 3 bulan. Dan dokter harus mengamputasi kedua lengannya untuk menyelamatkan hidupnya. Bertahun-tahun setelahnya, ia beralih menjadi pecandu narkoba dan alkohol untuk membantunya mengatasi semua cobaan dalam hidupnya. Bahkan sampai menjalani 2 kali transplantasi hati dalam waktu kurang dari setahun, seperti yang diberitakan oleh RTE. Sampai akhirnya Felix melihat sebuah iklan di televisi pada tahun 2007 tentang perkuliahan di University of Iceland oleh Dr. Jean-Michel Dubernard, seorang ahli bedah yang terkenal karena berhasil melakukan transplantasi tangan pertama. Ia bertanya-tanya apakah mungkin ia bisa menjalani transplantasi lengan di masa depan. 4 tahun kemudian ahli bedah menerima surat permintaannya dan Felix langsung meluncurkan kampanye penggalangan dana di Islandia untuk membantunya membayar biaya operasi sebesar 200.000 euro atau setara 3,4 miliar. Dan pada 12 Januari 2021, Felix akhirnya menjalani operasi transplantasi lengan dan bahu pertama di dunia. Para ahli bedah mengatakan operasi tersebut sukses, tapi kondisi Felix tetap harus dipantau dengan 3 tahun rehabilitasi. Menurut Aram Gazarian, selaku kepala ahli bedah, jika Felix dapat secara aktif menekuk sikunya, itu akan menjadi hal yang bisa mengubah hidupnya. Dan tanda-tanda awal yang dirasakan Felix pun menjanjikan. Saya merasakan saraf sampai ke siku di kedua lengan. Itu tidak seharusnya terjadi begitu cepat. Ini luar biasa, katanya seperti yang dikutip dari Positive News. Kini Felix tinggal bersama dengan istrinya di kota Lyon, Prancis, dan kondisinya mengalami kemajuan yang pesat. Ia mengaku sangat berharap bisa menggerakkan tangannya dan kini berjuang keras untuk bisa kembali memeluk istri, anak-anak, serta cucu-cucunya untuk pertama kali. Pria New Jersey bernama DiMeo menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menerima transplantasi wajah dan tangan setelah operasi panjang di NYU Langone Medical Center pada Agustus 2020 lalu. Melansir dari CNN, Juli 2018 lalu, DiMeo yang kala itu masih berusia 20 tahun tengah pulang dari shift malamnya. DiMeo ketiduran saat mengemudi, kehilangan kendali, dan menabrak tepi jalan sebelum terbalik dan terbakar. Kejadian terjadi di Route 22 di New Jersey. Seorang pejalan kaki sempat menarik tubuhnya keluar dari mobil sebelum mobil meledak. Namun DiMeo terlanjur menderita luka bakar tingkat 3, yakni hampir 80% dari tubuhnya. DiMeo kehilangan kelopak mata, telinga, bahkan sebagian besar dari jarinya. Melansir dari The Guardian, DiMeo kemudian dirawat di rumah sakit selama lebih dari 4 bulan di rumah sakit New Jersey, termasuk lebih dari 2 bulan dalam keadaan koma yang diinduksi secara medis. Lebih dari 20 operasi konstruktif dilakukan, termasuk mengamputasi ujung jarinya hingga melepas bibir serta kelopak mata. Hingga akhirnya pada 9 Agustus 2020, dokter menemukan donor yang cocok untuk DiMeo setelah harus menunda pencarian donor karena pandemi. Donor dipindahkan ke NYU Langone pada 10 Agustus, dan DiMeo berada di ruang operasi hanya 2 hari kemudian. Dilaporkan dari CNN, operasi ini melibatkan 80 tenaga medis pada 2 ruang operasi bersebelahan dan operasi berlangsung selama kurang lebih 23 jam. Dalam ruangan 1, tangan dan jaringan wajah pendonor yang sekarat diangkat dengan hati-hati dan diganti dengan prostetik cetak 3D. Sementara di ruangan lain, tulang serta sejumlah otot dan saraf DiMeo dipotong untuk mempersiapkannya menerima anggota tubuh baru. Kami harus mengganti 21 tendon, 3 saraf utama,
5 pembuluh utama, dan 2 tulang utama. Setiap struktur juga harus diberi label untuk memastikan agar pemasangan kembali dilakukan dengan tepat. Kata Dr. Eduardo Rodriguez, kepala tim operasi, dikutip dari CNN. Perlu Anda ketahui bahwa transplantasi tangan dan wajah merupakan operasi yang kompleks karena tingkat kerumitannya yang tinggi. Operasi mencangkup bedah plastik, imunologi, dan anestesi, seperti yang dikutip dari US National Library of Medicine. Walau hanya sekitar 6% kemungkinan operasi dapat berhasil, operasi transplantasi Dimeo berhasil dilakukan. Setelah hampir 6 bulan pasca operasi, Dimeo kini sudah bisa tersenyum, berkedip, bahkan mencubit dan meremas. Dalam sebuah konferensi pers, Rabu 3 Februari lalu, Dimeo membaca pernyataan terima kasih kepada keluarga donornya dan tim di NYU Langone atas operasinya. Saya ingin membagikan cerita saya untuk memberi orang harapan. Saya sangat bersyukur telah menerima transplantasi wajah dan tangan ganda yang telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, katanya, dikutip dari CNN. Transplantasi kepala klaim progres saraf tulang belakang. Menurut USA Today, ahli bedah dari Italia dan Cina mengklaim bahwa 2 studi yang diterbitkan Rabu menambah bukti kemampuan mereka untuk mengobati cedera tulang belakang yang tidak dapat diperbaiki yang suatu hari nanti akan mengarah pada transplantasi kepala manusia pertama di dunia. Sergio Canavero dan Ren Xiaoping mengatakan pekerjaan baru yang mereka terbitkan dalam jurnal Surgical Neurology International menunjukkan bahwa monyet dan anjing dapat berjalan lagi setelah saraf tulang belakang mereka sepenuhnya ditransfeksi selama operasi dan kemudian disatukan kembali. Prosedur eksperimental dilakukan di Universitas Kedokteran Harbin di Cina dan didukung oleh bukti video. Prosedur ini melibatkan pengolesan zat polyethylene glycol atau PEG untuk memperbaiki kabel tulang belakang yang terputus atau terluka. Penelitian lebih lanjut diperlukan pada PEG untuk menentukan apakah pada akhirnya dapat membantu pasien dengan cedera tulang belakang dan kelumpuhan. Canavero dan Ren telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka ingin menggunakan teknik dengan PEG dasar untuk transplantasi kepala manusia. Menurut USA Today, sebagian besar ahli medis mengatakan mencoba prosedur pada manusia akan jauh. Dokter beri inisial nama pada hati pasien saat operasi. Dokter melakukan segala hal yang menjijikan selama operasi. Beberapa menggendong pasien mereka, yang lain membicarakan pasiennya, dan kemudian ada orang aneh ini yang memberikan merek pada organ pasien. Ahli bedah hati Simon Bramhall adalah seorang Zorro, menggunakan berkas argon untuk menandai namanya di hati 2 pasien selama operasi transplantasi. Tanda kacang argon tidak berbahaya bagi hati dan biasanya hilang seiring berjalannya waktu. Namun satu hati milik pasien tidak sembuh dengan benar. Dan ahli bedah lain terkejut saat mengetahui inisial Bramhall saat operasi tindak lanjut. Bramhall diskor segera setelah penemuan itu, namun akhirnya mengundurkan diri kemudian setelah melakukan audiensi disipliner. Dokter bedah tersebut sejak itu mengaku bersalah atas 2 tuduhan penyerangan dengan mengalahkan penanda pasiennya dan akan dipidana pada 12 Januari. Tapi sebenarnya, kebanyakan dokter mengalami skandal. Salah satu mantan pasien SB menganggap ini bukan masalah besar karena pada akhirnya lebih penting menyelamatkan nyawa. Tapi tetap saja itu narsis. Kalau menurut Anda,